Baik, kembali lagi di Fisika Sederhana. Hari ini kita akan membahas tentang mari uji kemampuan kalian dengan topik laboratorium IPA. Soal pertama. Apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawah ini? A. Mengukur volume air sebanyak 25 ml. B. Memanaskan air. C. Mengukur suhu air setelah dipanaskan. D. Mencampur bahan kimia dalam jumlah yang sedikit. E. Mengambil garam untuk ditimbang sebelum digunakan. F. Mengaduk garam agar dapat larut dalam air. Nah, penyelesaian. Yang pertama, untuk dapat mengukur volume air sebanyak 25 ml, maka alat laboratorium yang digunakan adalah gelas ukur. B. Jika ingin memanaskan air, maka alat laboratorium yang digunakan adalah kalian perlu gelas kimia, kaki 3, dan kawat kasa. Nah, kaki 3 berfungsi sebagai penyangga, kawat kasa bertugas sebagai penyangga untuk gelas kimia, sedangkan gelas kimia akan digunakan sebagai tempat untuk memanaskan air. Nah, kemudian jika ingin mengukur suhu air setelah dipanaskan, maka alat laboratorium yang akan kita gunakan adalah termometer. D. Jika kita ingin mencampur bahan kimia dalam jumlah yang sedikit, maka alat laboratorium yang akan kita gunakan adalah tabung reaksi. E. Jika kita ingin mengambil garam untuk ditimbang sebelum digunakan, maka alat laboratorium yang akan kita gunakan adalah kaca arloji dan spatula. F. Mengaduk garam agar dapat larut di dalam air, yaitu kita gunakan dengan batang pengaduk. 2. Bandingkanlah alat-alat laboratorium berikut ini dengan menyebutkan persamaan dan perbedaannya. A. Batang pengaduk dan spatula. B. Gelas kimia dan labu Erlenmeyer. C. Kawat kasa dan segitiga porselen. D. Tabung reaksi dan cawan penguap. Penyelesaian. Yang pertama, batang pengaduk dan spatula. Persamaan dari batang pengaduk dan spatula yaitu batang pengaduk dan spatula terlihat sama-sama memiliki bentuk yang lurus panjang seperti sebuah stik. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pertama, batang pengaduk terbuat dari bahan kaca, sedangkan spatula terbuat dari logam. B. Batang pengaduk berbentuk sangat lurus seperti tongkat, sedangkan spatula terdapat bagian yang berbentuk seperti sendok kecil. C. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan, sedangkan spatula berfungsi untuk menyendok zat berbentuk serbuk. 2. Gelas kimia dan labu Erlenmeyer. Nah, persamaannya yaitu bentuknya sama-sama seperti wadah gelas dan terbuat dari kaca. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, gelas kimia berfungsi sebagai tempat menampung larutan dan mereaksikan larutan yang volumenya banyak. Sedangkan labu Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah titrasi. B. Gelas kimia sisi tingginya berbentuk lurus, sedangkan labu Erlenmeyer mengerucut di bagian atas. 3. Kawat kasa dan segitiga porselen. Persamaannya yaitu sama-sama berfungsi sebagai penyangga. Nah, perbedaannya adalah kawat kasa berfungsi untuk menyangga gelas kimia ketika dipanaskan di atas bunsen, sedangkan segitiga porselen berfungsi untuk menyangga wadah bahan-bahan yang dipanaskan di atas kaki 3. B. Kawat kasa berbentuk seperti jalinan kawat yang berbentuk lembaran persegi, sedangkan segitiga porselen berbentuk seperti sebuah segitiga. 4. Tabung reaksi dan cawan penguap. Nah, persamaannya itu sama-sama berfungsi sebagai wadah zat yang direaksikan. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, tabung reaksi digunakan dalam reaksi berbasis larutan, sedangkan cawan penguap digunakan dalam reaksi bahan yang tidak mudah menguap. Nah, tabung reaksi terbuat dari kaca, sedangkan cawan penguap terbuat dari bahan porselen. Perhatikan gambar berikut. Apakah pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar di bawah? Tuliskan semua peraturan keselamatan yang dilanggar dan juga sarankan bagaimana memperbaikinya. Nah, dari gambar ini kita akan melihat
seberapa banyak sih pelanggaran yang sudah dilakukan oleh beberapa anak di dalam gambar ini. Nah, peraturan yang dilanggar berdasarkan gambar yang diberikan bisa bermacam-macam. Jadi misalnya sebagai berikut. Pertama, mereka makan di laboratorium. Kedua, mereka mencampur bahan kimia tidak dengan instruksi guru. Tiga, memecahkan alat gelas tanpa melaporkan kepada guru. D. Bercanda di dalam laboratorium. E. Tidak menggunakan perlengkapan keselamatan laboratorium seperti jas laboratorium, kacamata pengaman, dan atau sarung tangan. F. Membuang bahan kimia ke dalam bak cuci alat tanpa menanyakan kepada guru. G. Membawi cairan kimia secara langsung. Gambarlah diagram 2 dimensi untuk susunan alat secara lengkap yang digunakan untuk memanaskan air yang suhunya akan diukur setiap 3 menit. Nah, untuk menyelesaikan gambar ini, kita perlu tahu dulu susunan alat yang digunakan untuk memanaskan air yang suhunya akan diukur setiap 3 menit. Nah, untuk itu, perlu kita perhatikan bahwa yang pertama untuk memanaskan air, yang kita perlukan adalah pembakar bunsen. Nah, untuk pembakar bunsen bisa kita tuliskan kata api, kemudian dengan arah panah ke atas dengan tujuan sebagai gambar yang mengarahkan apinya mengarah ke atas. Kemudian, kita gambarkan kaki 3, itu bentuknya seperti ini saja, 2 garis, turun ke bawah. Kemudian 1 garis datar yang mewakili kawat kasa. Nah, kemudian kita akan gambarkan gelas beker, yaitu gambarnya seperti demikian, dan kita letakkan tepat di atas kawat kasa. Kemudian untuk gambar air boleh kita kasih garis 1 aja, atau bisa kita buat seperti pada gambar. Nah, jika demikian maka kita sudah dapatkan gambar 2 dimensi dari alat-alat yang digunakan untuk memanaskan air.